Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدقاء القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah mengangkat derajat orang-orang daripada kalian yang beriman dan yang menuntut ilmu. Semoga yang hadir pada malam ini, pada sesi pengijazahan malam ini, Allah tinggikan derajatnya ya, dengan syarat Amin. kita harus beriman kepada Allah. Amin. Adalah janji Allah. Allah akan mengangkat derajat bagi mereka Amin. yang beriman dan terus mencari ilmu, terutama ilmu yang berjuang di jalan Allah untuk mendalami ilmu-ilmu agama sebagaimana pernah kita bahas di kitab Ta'lim ya, bahwasanya ilmu yang dinilai oleh Allah itu ilmu, apakah ilmu, semua ilmu? Tidak, tapi ilmu yang semakin mendekatkan kepada Allah, ilmu yang membersihkan pikiran, hati, semuanya ya, untuk selalu mendekat kepada Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, qala aidan wal muslimat. Talabul ilmi kata Rasulullah faridatun ala muslimin. Wajib tuh, wajib ya, wajib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya mencari ilmu itu wajib. Jadi jangan tenang-tenang aja kalau hidupnya nggak terus mencari ilmu. Sedangkan dua ayat dari Quran dan hadis ini sudah menyatakan ditinggikan derajatnya kata Allah buat mereka yang mencari ilmu, dan kata Rasulullah malah bicaranya wajib. Itu dia. Ya, jadi yang hidupnya saat ini masih santai ngejar-ngejar dunia aja hati-hati. Karena fardhah wajib. Ya yang kerja boleh kerja, tapi cari ilmu tetap cari ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu yang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu rohani, ilmu-ilmu agama, fikih, tafsir, hadis dan sebagainya. Karena kita tidak akan pernah ditanya ketika di dalam kubur, pekerjaan kamu apa, penghasilan kamu berapa, ya, tidak akan pernah ditanya. Tapi yang ditanya adalah apa yang kamu kerjakan di dunia, ya kan? Dari mana kamu dapatkan rezekimu dan mana kau dibelanjakan? Dari mana dan ke. Jadi yang hanya banyak rezekinya dunia ya, dengan kekayaan dunia, kalau tidak diimbangi dengan nilai-nilai ibadah, maka malah itu akan memberatkan timbangan kita di yaumul akhir. Maka kalau ada rezeki, nah, banyak-banyaklah berjuang di jalan Allah dengan cara apa? Ya, thalabul ilmi, bersedekah, berinfak, maka itu insya Allah ya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang rajin thalabul ilmi, rajin bersedekah di jalan Allah, itu tanda daripada atau syarat awal untuk meninggikan derajat, yaitu tanda orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya kan? Orang-orang yang beriman ya, percaya dengan Allah yang Maha Gaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan memperjuangkan sholat. Yukim, komah, berarti memperjuangkan. Jangan kalah oleh keadaan. Jangan sholatnya ntar aja itu. Ya, lagi daripada tidak iqomah. Yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan atas sebagian rizki kamu, ya, kamu infakkan. Dan bahkan ayat yang lain, siapa yang
berinfak di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan 7 kebaikan. Setiap satu kebaikan berbuah menjadi 100 kebaikan. Jadi 700 kali kebaikan. Ya, insya Allah yang udah pada riada wakil pada ngerasain. Ya, ya kembali kepada eh, pertemuan kita malam ini yaitu sesi pengijazahan Laduni Dunia Surat Yasin. Ini menarik ini buat yang sudah. Ini bisa dilihat ya di semuanya Bisa, share-nya. Bro. Di saya soalnya nggak muncul Ya, ini. bisa, Malah Bro. di saya Kan nggak di muncul. Aneh ya. Saya bingung ini. Zoom-nya belum ini. Tangi nggak sampai ke kunci. Untung dibukain kuncinya. Iya, Ya, Bro. Ya. saya sambil lihat HP ini. Di HP soalnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Laduni dunia surat Yasin. Apa sih laduni? Nah, laduni itu ya. Ya, laduni itu ilmu dari sisi Allah. Langsung shoot turunnya. Langsung dari Allah. Kayak ilhami. Shoot masuk. Apakah laduni itu yang ajaib-ajaib? Enggak juga. Ada yang bukan ajaib. Jadi tiba-tiba otak tuh bisa berpikir. Nah, juga laduni. Tiba-tiba paham. Tiba-tiba kok bisa? Itu jangan sombong ya. Kalau ada yang begitu. Itu dari Allah. Ada yang bentuknya isyarah. Ada yang bentuknya ilhami. Ada juga karena ilmu. Nah, itu yang akan kita bahas. Karena ada ilmunya. Tinggian mana tuh? Tinggian yang ada ilmu. Kenapa? Karena jaminannya adalah tadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Berarti dengan ilmu itu dia ditinggikan derajatnya dan bisa mendapatkan ilmu laduni. Laduni itu apa? Ilmu dari sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Rabbana hab lana min lana min ladunka rahmah." Min ladunka rahmah. Tuh, Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah berikanlah kami min ladunka rahmah dari sisi Engkau rahmat. Ya, rahmat. Jadi laut dunia itu udah takarannya rahmat. Ada barokah, ada karomah, ada rahmat. Oh, itu lebih tinggi. Tidaklah Allah ciptakan alam semesta ini kecuali dengan sifat Rahman Ar-Rahimnya Allah. Itulah rahmat. Lebih tinggi derajatnya ya. Rahmat itu. Baru dari mukjizat yang mukjizat para nabi dah. Ya. Ya. Jadi barokah, karomah, rahmat itu satu komponen ya derajat doa. Kalau barokah kita tahu berdoa. Karomah itu tingkatannya sudah. Rahmat itu insya Allah. Di situ ada mukjizat, ada baru deh syafaat, ya kan? Derajatnya itu tergantung makomnya masing-masing. Tapi secara keilmuan ada. Nah, apa yang kita pelajari saat ini? Jadi laduni dunia ini sebuah amalan laduni dunia surat Yasin yang jarang diketahui oleh siapapun karena ilmu ini salah satu ilmu rahasia para aulia Allah. Ada beberapa ayat yang memiliki daya laduni dunia. Dapat dari mana ini? Ada ini sanadnya nanti ke Abu Yadimyati. Dan ini sanadnya juga bersambung kepada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi. Ya, ada silsilahnya, ada sanadnya. Jangan suka copy paste dari Google ya, atau baca dari buku main bat aja. Enggak. Man la saykhu fa saykhu syaitan. Kemarin sudah kita bahas. Siapa yang belajar ilmu tanpa syekh, tanpa guru, maka gurunya setan. Karena apa? Bisa menyesatkan. Pikiran itu kalau nggak ada gurunya bisa sesat. Ya, coba belajar apa yang nggak ada gurunya. Tahu-tahu bisa. Ya kalau ilmu aplikasi yang bukan nilai-nilai agama sih mungkin sih bisa. Tapi ilmu agama wajib ada sanadnya, wajib ada gurunya. Nggak ada gurunya, siapa gurunya? Kata Ibnu Athaillah dan kitab Al-Hikam dikatakan gurunya adalah setan. Nah, setan apa kerjanya? Berbisik. Berbisik apa? Berbisik supaya logikanya bilang itu benar. Logikanya ya, tapi sejatinya itu bukan logikanya, itu bisikan dari setan. Belajar ilmu rohani harus pikirannya jernih, hatinya juga bersih.
Jadi makanya saya bilang tadi untuk pembelajaran laduni ini harus bersihkan pikirannya, harus bersihkan hati. Jernihkan pikirannya, jernihkan hati. Ya, ilmu ini bukan buat kita sombong. Ilmu ini tidak boleh membuat kita eh, tinggi hati ya. Dapat rezeki yang banyak bukan berarti kita boleh sombong. Karena semua titipan, titipan Allah. Nah, lanjut ya. Keilmuan ini sudah dibuktikan berkali dan hasilnya bisa diandalkan. Asalkan ada wasilah, entah itu dagang bisnis atau apa. Jadi intinya agar berhasil dan mendapatkan uang banyak dalam waktu kurang dari setengah. Biasanya 6 jam itu udah ada. Ya. Ini rahasia para alim ulama ya. Jarang dibahas, jarang. Cari di Google insya Allah nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Insya Allah nggak akan ketemu. Kecuali ada, kalau ada yang masukin kali ya. Tapi saat ini sampai saat ini nggak akan. Rahasia ini. Rahasia. Kenapa sih dibuka? Kalau saya ngikutin isyarah, kalau udah ada isyarah tanda perintah pun dibuka, itu saya buka. Tapi biasanya tidak akan pernah banyak. Jadi betul-betul orang betul-betul berjuang atau pengen ingin sekali mengamalkannya karena Allah. Makanya yang hadir juga ini kan 10 ya. Sebetulnya 10 orang. Ya, dengan saya 11 berarti. Ini partisipannya ada 11. Yang hadir tuh yang punya kesempatan atas izin Allah malam ini yang hadir langsung live hanya 10 orang. Memang sudah begitu jalannya ya. Mm-mm. Ilmu ini sangat simpel, tapi memiliki daya energi yang dahsyat. Silahkan buktikan sendiri fadilahnya. Ilmu ini sangat dibutuhkan bagi siapa saja yang membutuhkan rezeki dengan cara tepat. Karena ilmunya laduni itu, maka akan datang rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya, kalau yang udah ada wasilah rezekinya, punya pekerjaan, bisnis, usaha, insya Allah itu lebih cepat. Ya, karena jadi doa itu punya perjalanan. Ilmu laduni juga punya perjalanan. Contoh begini, ada seseorang tidak punya pekerjaan, mengamalkan ilmu laduni, laduni dunia misalnya, ya, pengen dapat rezeki. Terus sebetulnya suratul waqiah juga adalah bagian daripada laduni dunia, ya. Kemarin kan pernah dibahas di laduni apa namanya waqiah fadilah itu dalam beberapa keterangan laduni dunia itu ya suratul waqiah, laduni dunia, laduni dunia itu ya yang saya dapatkan itu itulah dunia dunia ada dari surat Yasin ada. Nah ini yang kita akan bahas malam ini sekaligus pengijazahan. Sebelum Anda mencoba, kuatkan dulu iman Anda, imani dan yakini, tanamkan keyakinan tersebut dan imanilah bahwasanya Anda akan berhasil hari ini juga dengan wasilah yang Anda jalankan. Dan sebelum mencoba, Anda harus menghafal lebih dahulu ayatnya. Nah, saya buka adalah ada tuh di ulangan 3 ya sebetulnya. Surat Yasin ayat 1 sampai 6. Nah, itu laduni dunia. Jadi bagaimana tata cara amaliyahnya? Satu, hadirkan rasa hadir kepada Allah. Ini. Jadi jangan main langsung langsung doa, enggak. Jangan, Bang. Jangan. Tarik nafas perlahan. Hadirkan pikiran jiwa dan raganya kepada Allah. Tenang, ikhlas, tulus gitu ya. Jangan ada perasaan. Makanya betul-betul tenang, fokus ya. Jangan ingat yang lain selain Allah terus hatinya. Rasakan pancaran kita ngadep nih kepada Allah. Kalau kata mama mengerpes nah. Aduh, ya Allah. Tenangin dulu hatinya. Tarik nafas secara perlahan, 3 hitungan, buang 3 hitungan, tarik lagi 5 hitungan, keluarkan 5 hitungan, tarik lagi nafasnya 7 hitungan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan 2, 3 detik, buang 7 hitungan, baru tuh baca kunci. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan buru-buru. Resapi. Resapi. Kita tuh nyambung sama Allah. Nyambung dengan Allah. Masa bodoh yang lain. Nggak ada yang lain. Siapapun itu. Ya. Kita lagi dengan Allah itu nggak ada yang bisa ganggu. Kalau yang udah belajar SP, masuk ke ruang batin. Masuk ke ruang batin itu. Nggak ada itu kecuali kita dengan Allah. Nggak ada. Mau siapa, siapa nggak ada. Nggak ada urusan. Udah, nyambung aja sama Allah. Ya. Jangan dengerin yang lain-lain. Pikirannya aman. Oh, kalau udah masuk ke ruang batin tuh, insya Allah netral. Masuk udah namanya zero mind state. Zero mind state itu adalah ketika pikiran sudah tidak lagi berpikir. No, zero. Ya, la ilaha illallah itu zero. Tiada Tuhan, tiada yang dituju, nggak maksud itu. La maujuda illallah, nggak ada tuh. Hanya kira-kira gitu. Nah, bertawassullah kepada satu, kirimkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya wajib, wajib dong, wajib. Kedua, Nabi Muhammad. Kedua, Khulafa Ur-Rasyidin. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, seperti biasa. Ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Tenangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rasakan getaran doa kita gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil. Kalau bisa dipahami mak, ya itu sangat masuk gitu. Dzauq, dzauq lebih masuk lebih dalam. Alhamdulillah segala puji. Itu jangan pernah kita pengen dipuji. Itu kan artinya begitu. Jadi manusia jangan pengen dipuji karena segala puji bagi Allah. Kalau kita dipuji senang itu sudah ngerampas haknya Allah. Ya, hati-hati. Hati-hati belajar rohani itu harus banyak hati-hati. Hanya pikirannya itu dijaga. Rabbil alamin berarti Tuhan yang memiliki segala alam. Alam apa aja? Ya dunia, ya akhirat, alam gaib dan alam-alam lainnya. Kita tuh kan tahu cuma alam dunia, alam akhirat, alam gaib ada berapa pintu? Alam Jabarut, alam Lahut. Oh, banyak. Ya, Masya Allah. Selanjutnya bertawasul atau mendoakan malaikat muqarrabin Jibril. Wah, itu ya. Selanjutnya kepada Raja para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya eh, mendoakan bertawasul kepada Syekh Fathullah Zadah Al-Kurdi. Ya. Selanjutnya setelah beliau lanjut ke nomor 6 ke Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Anak. Selanjutnya ke Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani. Siapa ini? Itu adalah ayahnya Abu Yadim Yati. Ya, Muhammad Amin. Selanjutnya ke Abu Yadim Yati Al-Bantani. Ya, saya kan suka disebut Abu Yadim Yati Muhammad Amin Cidahu. Abu Yadim Muhammad Amin Cidahu Pandeglang, Banten. Selanjutnya yaitu man ajazani ilal muntaha yang mengijazahkan. Nah, kalau ini dijazahkan lewat siapa nih ya? Lewat siapa? Ini jauh nih dapatnya dari ujung pulau. Balik lagi nya ke Pandeglang. Kerja beliau ya. Selanjutnya buat kedua orang tua kita. Ya, baik ataupun yang sudah tiada, apalagi yang sudah tiada. Nah, yang ke-12 yaitu ke sadulur papat kalimat pancer diri sendiri. Gimana caranya? Ya udah, ila sadulur papat kalimat pancer. Sebut nama Anda. Misalnya saya, wah,
Ya, nggak sadul papat kalimat pancar mah. Ya, kalau ada silsilah sampai Al-Fatihah itu nyambung. Kita dengan sadul papat kita dengan punya orang tua tuh. Nyambung doanya berkah. Runtut terus ya. Mudah mah dengan doanya para guru man ajazani ilal muntaha. Tuh. Aromah rahmatnya. Tet. Ya, selanjutnya, nah ini dia. Bacalah surat Yasin ayat 1 sampai 6. Jadi, Yasin wal Quran. Nursalin ala surat mustaqim tanzilal hakim. Litunzira qauman ma unzira abahum. Jadi, jadi bacanya gini. Yasin wal Quranil hakim innaka nursalin ala surat tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum. Terus tutup. Jadi Yasin wal Quran hakim innaka la surat Tanzil al-Aziz Rahim ditundra kamu berabad Allah film tutup sambil baca ya lalu tarik nafas ini taruh kalau bisa dilihat saya mundurin dulu deh ya. Jadi taruhlah ya gini ya kan Yasin wal Quran al-Hakim Tanzil al-Aziz Rahim ditundra kamu berabad Allah film ini ya ini. Tarik nafas yang panjang lewat hidung ya dalam hati baca tarik nafas taruh rasa nafasnya itu ada di mohon maaf ya mohon maaf sekali di sini mohon maaf ini puting susu kita mohon maaf ya ngejelasin nah dua jari di sini ya di sini jadi tarik nafas setelah dilipat gitu ya tarik nafas set, taruh sini set, kun faya kun dalam hati ya kun faya kun tek, taruh di sini terus minta apa minta sama Allah ya minta sama Allah jangan minta sama saya mau bisa juga minta sama Allah ya ya gitu lalu ya sebutkan niat tujuan Anda, sebutkan uang yang dibutuhkan, sebut jalan rezeki dari mana kalau ada jalan rezekinya, atau dapat keuntungan dari apa, jualan apa gitu ya. Taruh set di sini sampai di gini. Boleh berapa kali? Boleh sebanyak-banyak. Ya, tapi oh, ya biasanya 3 sampai 7 kali pada sholat. Tarik, taruh tok di sini kun fayakun. Jadi maka terjadilah ya Allah. Hamba mohon rezeki dari hasil dagangan hamba. Misalnya berapa. Tapi eh, yang masuk akal juga ya. Jangan minta jualannya misalnya apa ya. Penghasilan biasa dapat sehari misalnya 200-300 ribu. Mintanya sehari ini 300 juta ya. Yang logis juga. Ada wasilahnya. Mungkin bisa sampai sana tapi bertahap lah. Misalnya udah ke kabul. Misalnya gini. Ya Allah saya dari jalan berusaha rezeki saya lah modalnya juga cuma sekian. Pengen keuntungan misalnya sehari 20 juta. Nah, yang biasa dapat 10 juta, minta 20 juta bisa terjadi atas ya yang jualannya lebih tinggi lagi atau dagangan atau jalan apapun rezekinya dapat asal yakin ya ilmu itu tanpa yakin sia-sia yakinnya sama siapa ya sama Allah doa ini apa wasilah doa tanpa wasilah bisa nggak wasilah ilmu bisa tapi derajatnya naik nggak ya tangga doa itu nggak ada ilmunya orang berdoa kepada Allah boleh nggak ada ilmu juga boleh lah Allah menerima aja tapi kalau dengan ilmu diangkat derajatnya dianterin apalagi ini tawasulnya masya Allah dahsyat ke wali kutub Banten ya oh ini bagian daripada pancaran daripada bagian keilmuan daripada kun faya salat laduni beda lagi
yang kemarin sempat saya share. Kalau udah saya share biasanya nggak akan saya lagi. Kayak sekarang udah nggak akan yang saya beri ke siapa-siapa. Perintahnya begitu ya saya laksanakan. Nggak memberi kepada siapa-siapa lagi kecuali ada perintah dari beliau. Begitu. Yang malam ini hadir, masya Allah. Berkah. Mudah-mudahan. Saya bukan pelit ilmu, bukan. Saya ngikuti amanat daripada para guru, para masyayikh. Jangan main-main, ilmu Allah itu bukan barang dagangan. Infak itu bukan sesuatu yang katakanlah oh, saya jual beli. Enggak, bukan. Bukan. Bukan jual beli. Ilmu itu nggak bisa dijual belikan. Ini ilmu Allah tetap. Kalau Allah berkehendak lain terhadap ilmu ini daripada orang yang mengamalkan dengan cara-cara yang tidak ihsan, pengambil lagi itu hak Allah. Infak ya, sebagai tanda syukur. Ya. Jadi ya, kalau kita sudah memberi, jangan merasa, oh saya udah ngaji ilmunya. Bukan. Makanya banyak yang gagal. Banyak yang gagal belajarnya. Karena apa? Bukan mengharapkan ridha Allah. Seperti jual beli. Kalau udah ngeluarin uang sekian, mahar sekian. Wajib hasil. Belum tentu. Kalau kitanya kurang iman, kayak keajaiban-keajaiban sihir gitu, ya jangan. Ilmu Allah tuh bukan begitu ya. Ilmu Allah tuh nggak ada yang begitu. Ya. Ilmu Allah itu semakin diamali, semakin dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah, belum minta aja dikasih. Ya. Semakin dekat sama Allah, belum ngomong dalam hati tersirat, jadi. Kalaupun belum terjadi, jangan putus asa. Dosa besar, jangan putus asa. Jalanin terus. Ada perjalanan doa begini nih caranya. Kita minta sama Allah rezeki. Sekian, doa terus belum nyampe-nyampe. Bisa jadi doa itu ngebentuk dulu wasilah. Paham gak nih kira-kira? Jadi kita doa nih, ya Allah saya butuh buat beli ini, buat ngasih nafkahin anak istri saya. Datanglah orang kucluk-kucluk. Atau kita ketemu orang di jalan. Tiba-tiba, Pak, Bapak yang tinggal di situ ya? Iya. Saya lihat di situ Bapak ada warung ya? Iya. Warung jualan apa Pak? Jualan A, B. Oh iya. Boleh nggak saya pesan ke Bapak? Boleh. Nah, jadi tiba-tiba Allah memperjalankan orang itu ketemu sama kita di jalan. Ada kasus lagi ya, kasus bukan kasus yang kasus yang ada satu cerita, ini pengalaman saya pribadi. Sering saya ceritakan, Iban doa itu ya. Selama 3 hari 3 malam saya di kamar. Oh, minta rezeki, minta rezeki. Waktu itu saya masih bujangan ya, masih bujang. Motor nggak ada bensinnya, minta sama orang tua malu, ya kan? Sama sih juga ngalamin. Jangan dikira ilmu ini ilmu dongeng, ini pengalaman. Satu waktu, saya ingat betul hari Minggu, ada ibu-ibu dari daerah Pandeglang datang ke rumah saya. Dan saya tidak kenal orang ini. Tidak, tidak kenal orang. Jadi dia datang tiba-tiba ingin membeli susu. Waktu dulu itu namanya susu kolostrum. Yang harganya sepaket itu harganya 960.000. Ya. Kebetulan sorenya Mas, sekitar Sabtu sore itu kan kejadian Minggu pagi jam 6 pagi. Sore pada asar ada salah satu keluarga datang ke saya. Man, tolong ini jualin ini. Ini apa? Susu Rostro. Berapaan? 960.000 satu box. Box. Ini berapa? Isinya 25 kalau nggak salah. Duh, mahal amat saya bilang. Berarti satu sasetnya 12.500. Waktu itu susu saset yang Indomilk segala macam itu 1.000. Bisa 12 saset. Jadi kurang lebih satu box ya pukul lah 1 juta. Dititipin 3, kata saya. Teh, ngejualnya kemana? Ini kemahalan. Kirain 1.000, 2.000, 5.000 lah gitu. Ah, pokoknya Maman mah bisa, pokoknya gitu. Karena saya dipanggil nama kecilnya Maman. Maman mah pokoknya bisa lah, katanya gitu. Waduh, itu bisa. Itu teh, iya, kemahalan teh, udah kumaha, kata saya. Terus pokoknya mah yakin Maman mah bisa. Itu orang. Kok yakin betul? Padahal saya juga nggak yakin saat itu ya.
Ya Allah Robi, ya udahlah taruh aja lah kalau itu mah taruh. Nah, 3 box susu ini saya taruh di sejadah. Soal baca Yasin. Ya Allah, ini ada wasilah. Lakuin ya Allah, segitu. Yang mau beli, datengin ya Allah. Datengin ya. Ya Allah, saya minta rezeki kepada engkau. Ya Allah. Ini wasilah engkau. Nah, perjalanan doa seperti itu tuh. Tiba-tiba ada keluarga saya ya datang membawa sesuatu untuk minta dijual. Dan masya Allah, tajrib, tajrib. Ya, malam saya doa pada saya kurang lebih pada isya. Ya Allah lakuin. Biasa ya sih. Al-Quran. La surah. Tanzil. Ditundra. Qafil. Kun fayakun. Laku. Ya Allah. 3 box. Ya, masuk akal barangnya ada. Tinggal cari pembeli. Pembelinya datang jam 6 pagi. Dan kejadiannya agak sedikit, sedikit mistik lah, nggak ngerti ya, mistik ataupun apa. Kalau di cerita ini saya, masya Allah, kekuatan doa itu Allah udah ijabah. Jadi orang ini sebetulnya cari susu kolosum dari Pandeglang itu nyari selisih di Pandeglang harganya 1 juta, di Serang 960.000 untuk agen. Kebetulan itu keluarga saya agen. Datanglah ke Serang, nekat, nggak tahu siapa bawanya. Nah, ketika dia berdiri di depan gang gitu. Kalau yang pernah ke rumah saya ada tuh dekat Alfamidi ada gang kecil namanya Gang Naga. Di situ apa yang terjadi? Ada anak kecil usia 9 tahun ya. Dia karena dia berdiri tengok-tengok gitu kan mau nanya kemana. Dia nekat habis subuh berangkat dari Pandeglang sama suaminya. Datanglah dia. Sambil tengok-tengok ada anak kecil nih. Ibu cari siapa? Mau cari siapa ya? Katanya di sini ada yang jual susu kolostrum. Oh, yang jual Kang Maman. Duh, saya belum ngedarin. Saya belum ngasih tahu siapapun. Dan saudara saya yang memberi susu itu juga orang jauh di daerah Penancangan. Nggak mungkin dia nyebarin. Ya kalau dari Penancangan yang tahu Serang Timur ya Serang Timur. Dia bilang gini, wah ada. Ibu lurus, belokan rumah kedua dari kiri. Satu, dua. Oh gitu ya deh. Baru itu diomong, dia nengok anak itu hilang. Pinggir jalan, nggak mungkin hilang. Tapi itu diceritakan setelah saya ketemu lagi beliau. Dia ada cerita itu ya, itu sababnya. Dia datang ke rumah saya jam 6 pagi, saya habis riyadhah gitu ketiduran dibangunkan oleh ayah saya. Ada dari Pandeglang. Siapa? Ibu-ibu nggak ngerti siapa. Duh, tumben amat ini. Masih subuh ini, masih pagi jam. Keluarlah saya ketemu, Bu, ya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini ke Maman, iya. Oh, ini ibu mau beli susu kolostrum. Ada. Saya langsung bingung. Ibu ini tahu dari Ibu tahu dari mana? Itu ada anak kecil. Pokoknya cerita gitu aja dengan. Saya agak bingung tapi juga ya udahlah. Penting laku. Betul. 2 box. 3 box, sorry. Ibu butuh berapa box? Butuh 4 box. Aduh, Bu, adanya 3 box. Nggak apa-apa deh, dibayar. Cash kontan saat itu juga. Cash dibayar. Di situ tapi ibu butuh 4 box. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, nanti saya antar Bu. Wah, langsung saya langsung ke saudara saya. Teh tah laku di Lubuk. Oh, dahsyat man cenah. Kata dia kan gitu. Dahsyat ya. Tuh, cek teteh gana laku. Ah, itu kayak dukanya. Jalmin terkenal. Oh, orang nggak kenal bisa beli. Nah, itulah bingung kata dia. Tapi butuhnya 4 box. Hah, 4 box. Oh, ini kasih lagi sama dia. Dari situ saya dikasih fee. Itu 200.000. Box laku 200.000 saya dapat. Wah, tuh ada bensin. Berangkatlah ke beliau ke daerah Pandeglang dikasih tahu. Saya kasih tuh 1 buku. Assalamualaikum. Saya ngobrol sama beliau. Ini perjalanan doa loh. Hati-hati. Maksudnya gini, pahami ya, pahami. Pahami. Doa itu pasti ada perjalanannya.
nggak ujuk juga kita harus yakin pasti. Di situ dia sampaikan kejadian semua itu anak itu. Lalu rupanya dia sebagai seorang eh, master Reiki. Nah, master Reiki. Master Reiki itu apa? Ya, pengobatan yang pakai energi. Nah, disitulah saya boleh mengenal beliau. Ibu-ibu, kebetulan guru saya banyak kan ibu-ibu nih. Mama juga ibu saya ya. Pengobatan dari Bismillah dia namanya Waskita Reiki. Lalu ya sih. Terus dia bilang gini, Man, Dek, ada ini bisa ngobatin. Waktu itu saya belum belum ngobatin, nggak pernah ngobatin orang apalagi. Yang tahunya saya ilmu berantem dulu. Tanya mama, ya ilmu berantem. Tapi ini enggak. Saat itu saya enggak. Ya, ya. Bu, saya mah nggak tahu, belum pernah belajar ilmu begitu. Ya udah, ibu ajarin. Jadi guru saya. Guru yang datang. Ada saat gitu. Guru yang datang. Dan masya Allahnya, susu yang tadi itu yang dia beli 4 box jadi eh, jadi pembeli customer yang tiap minggu 4 box, 5 box. Jadi sebulan itu sampai 48 box. Masya Allah, saya dapat fee sekitar waktu itu kurang lebih 2 juta. Doang datengin wasilah, datengin rezeki. Udah saya mah datengin aja ke dia tiap minggu. Udah. Oh, dibayar cash, dibayar cash, dibayar cash. Itu perjalanan doa. Jadi kalau ada orang itu dengan kerja keras ada, kerja keras sampai kesuksesan ada. Tapi rizki yang didatangkan oleh Allah langsung itu yang lebih berkah. Berkah. Oh, langsung jadi guru, ngajarin saya juga. Mereka langsung di-upgrade sampai ke tingkat master. Lalu saya juga mulai mengenal ilmu energi, belajar lagi ya beberapa varian-varian daripada Reiki dan hingga sampai kebetulan saat ini beliau sudah tiada. Kayaknya waktu itu udah mencapai hampir 70 tahun beliau di rumahnya di pengobatan. Itu 3 hari 3 malam saya kasih izin Allah, atamin Al-Quran, berdoa, tidak ada yang keluar dari lisan kecuali tidak ada yang keluar dari lisan kecuali zikir 3 hari 3 malam. Ya puasa, ya puasa tapi kalau gitu ya jangan langsung buka. Alhamdulillah. Nah itu bagian daripada testimoni lah ya, testimoni pribadi saya yang udah menjalani. Nah jadi mohon maaf itu ceritanya panjang ya, tapi biar jelas ini bukan cerita karangan, ini kenyataan dan saya mengalaminya. Atas izin Allah. Dan banyaklah, saya lupa nanti kalau dijelasin banyakan ya, banyak itu. Kan kalau kita lagi ya Allah, betul-betul. Saya jujur, karena kalau nggak, Insya Allah nanti ada tuh. Yakin tapi harus yakin ya, harus yakin kuncinya. Jadi setelah kita ucapkan itu, tutup begini ya, sebutkan niat tujuan Anda, sebutkan uang yang dibutuhkan, sebut jalan rezekinya misalnya buat jual tanah, ya. Dari mana atau dapat keuntungan dari apa. Setelah itu lupakan saja aktivitaslah seperti biasa, jangan dipikirkan. Insya Allah kurang dari 6 jam keinginan Anda akan terlaksana. Tapi ingat, yang logis saja sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan diminta di luar batas kemampuan yang mustahil dapatkan. Jika gagal, ulangi dan baca lagi. Kata caranya, jika diamalkan dengan benar, pasti berhasil. Insya Allah pasti ya. Jangan lupa berikan testimoninya di dalam grup jika sudah berhasil berikan motivasi mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan laduni dunia surat yasin. Insya Allah kalau hidupnya bersama, nah nggak ada sih masalah yang bisa tidak bisa diselesaikan maksudnya kalau Allah sudah ridho. Tapi masalah apapun kalau tidak ada ridho Allah tidak akan. Yang pernah saya sampaikan, masalah jangan difikirkan. Loh, kita kan berpikir boleh difikirkan, tapi banyak jadi zikirkan, ya.
Masalah dizikirkan, jangan difikirkan. Karena pikiran kita itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang ada kadang-kadang malah mendatangkan masalah baru. Kadang manusia itu sombong, dikasih nikmat banyak sombong, dikasih nikmat sedikit malas. Yang malas lagi adalah udah dapat rezeki banyak pada Allah, ya nggak mau berjuang. Padahal rezekinya dari Allah. Ketika kata Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzab. Kalau tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang aku beri, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku beri, la azidannakum. Pasti aku pasti kalimatnya itu pasti la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu kufur, apa itu kufur? Lupa pada Allah. Merasa nikmat yang diterima itu adalah buah hasil perbuatannya. Bahwasanya ini adalah karena ilmu saya. Ini karena saya giat. Tauhid itu nggak begitu. Nggak ada kalimat begitu. Kalau saya nggak begini. Bukan, bukan. Kalau tidak Allah izinkan saya berjuang dan tidak Allah ridho, mungkin saya nggak nyampe. Tapi karena Allah ridho, Allah izinkan, maka terjadi. Jangan pengen ingin dipuji karena dapat rezeki banyak, tapi punya hasil upaya jerih payah. Sekarang yang memberikan kita bisa melakukan jerih payah itu siapa kalau bukan Allah? Jangan pernah merasa kalau udah berhasil saya titip. Sombong. Jangan. Karena kesombongan adalah pakaian pakaian siapa? Pakaian Allah. Ya. Hanya Allah yang boleh sombong. Iblis sombong. Nah, itu neraka jahanam gitu ya. Ya. Jadi kurang lebih itu ya mungkin sedikit. Makanya saya bilang nggak akan banyak ini. Untuk tawasul, ya teknis tawasul ini, apabila tidak memungkinkan, bacanya setelah sholat isya aja atau sholat tahajud malam. Ada sholat lima waktunya langsung baca kunci, baca langsung bacalah Yasin sampai 6 dan sampai. Nah, gitu. Ya, rutin. Aku, insya Allah, ini rezeki mempunyai Allah. Ya. Jangan kecil hati. Sekarang lagi di bawah, ntar di atas. Yang di atas juga bisa di bawah. Ya. Tapi kalau berhasil, titip itu adalah milik Allah. Kapan? Kapan? Kalau tidak pandai bersyukur. Kalau kufur. Tapi kalau kita pandai bersyukur, ditambahin sama Allah nikmatnya. Nikmat yang tidak terduga-duga nambah. Tahu dari sini ada. Tahu ya banyak lah. Gak akan bisa saya bebarkan karena itu perjalanan diri kita masing-masing, perjalanan Tuhan. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan atau ingin disampaikan, silahkan. Iya, Bu. Ada yang mau nanya atau cukup? Mas? Izin Izin Ustaz. nanya, ya, Iya, Kang Teguh, silahkan. Kang. iya. Tadi eh, mohon maaf, memang nggak kelihatan videonya ya. Ya, nggak kelihatan videonya. Iya, jadi saya nggak ngelihat apa kalau memang Buya share apa video itu saya tadi nggak melihat apa namanya yang cara tarik nafas kemudian Oh, ditaruh mm-mm. ditahan di bawah dua jari di bawah susu itu Mm, sebelah kanan sebelah kiri ya Bu ya kiri. Ini sebelah iya kiri. ya. Yang tampil hanya tulisan aja ya. Video saya ini nggak malah nggak kelihatan ya. Iya, Bu ya, screen share aja ini. Screen Ya share aja Allah, Bu ya. Robi, mohon maaf saya panjang lebar nggak ada yang ini. Itunya nggak kelihatan, iya, tidak tidak kelihatan itunya. Oh gitu ya, ya Allah, Iya. Robi. Sebentar ya, saya stop. Insya Allah. Apa Yuk. kejadian? Saya tadi banyak, ini gitu, nggak kelihatan ya.
Ya Allah, Rob. Tadi kok kelihatannya Buya jelaskan dengan gerakan, tapi kok nggak kelihatan videonya ya? Oh, nah inilah. Aduh, mohon maaf sekali. Apa namanya? Kagak ada artinya. Nah, ini kelihatan nih. Belum, Kelihatan. Hah? enggak, Buya. Ini Belum. enggak kelihatan. enggak Bu ya, enggak ada. Lihat tapi nyalain dia. Ini saya nggak kelihatan nih. Ini Enggak. enggak. Loh, apa ini ya? Kenapa ini ya? Ya Allah, Robi. Itu, waduh. Start videonya ada di itu bro. Kenapa? Start videonya dicek, di tap, diklik. Udah ini tuh. Udah. Malah hilang video saya. Nah, bentar sebentar. Kemana ininya? Ini payah nih ah. Zoomnya. Aduh, mana ini? Ini. Aduh, maaf banget. Ya Allah, Robi dari tadi ngoceh ya. Ini saya nggak kelihatan nih. Saya Enggak. video Enggak, saya. Bu ya. Enggak. Enggak. Dan namanya aja Buya, N7KP aja. Videonya Yang belum Ahmad keluar. Halim, Ahmad Halim Halimnya ada. Tapi enggak ada videonya Bu ya. nggak ada videonya. Enggak ada. Astagfirullahaladzim, ini bagaimana ceritanya? Oh, dari tadi nggak ada sih, berarti ya. Enggak ada Bu ya. Ini gimana ini? Bagaimana ya? Sebentar. Ini harus gimana? Saya, saya. Ini soalnya yuk bingung ini yang baru ini modelnya bingung saya ini. Terang aja. Hmm, security. Ini mana ya? Ini teman-teman juga nggak ada gambarnya di sini ya. Emang sengaja? Iya Bu ya. Tutup video. Saya dibuka nih. Saya kelihatan Buya. Kelihatan. Kang Indra Oh, kelihatan. Tes, tes, iya. tes. Mama kelihatan. Muka saya nggak kelihatan. Waduh, pelanggaran ini. Sebentar ya. Bentar, coba. Ini Tapi kenapa? itu di dashboard udah mode on itu videonya. Iya, saya udah mode on ini videonya. Tapi nggak muncul ya. Gimana ini gimana? Ahmad Halim ini nggak kelihatan nih Ahmad Halim. Ahmad Halim kelihatan nggak? Ahmad Halimnya ada Ada video Ahmad Halim. tulisan tulisan doang. Oh, di sini video kelihatan loh saya. Aduh, ya Allah. Semua tulisannya doang. Semuanya. Iya, Mama cuma kelihatan muka Mama doang ini. Sebentar. Ini panjang lebar ya. Ya saya gini deh. Mohon maaf, keluar dulu. Coba masuk lagi ya. Oke ya, Oke, oke. izin Coba. ya, izin ya. Semua matiin dulu, nanti masuk lagi. Kalau Coba. itu, nanti saya share di grup ya, linknya. Baik, baik. Baik Oke, Buya. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.